Oke, menarik ya. Kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa dulu ada Ketua DPP PDIP, Pak Nusirwan Sujono. Selamat pagi, Pak Nusirwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga di studio bersama kita ada Ketua DPP PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat pagi, Bang Mardhani. Pagi kita, Bayu, Mas Nusirwan. Oke, terima kasih juga sudah hadir. Oke, saya mungkin di segmen ini kita berangkat dulu dari pernyataan Pak JK. Saya mau ke Pak Nusirwan dulu. Ini kan sebetulnya pernyataan Pak JK ini merespon dari adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik tanpa kehadiran dari Nasdem. Sebetulnya bentuk pertemuan itu apakah bisa diinterpretasikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin mengintervensi proses politik atau seperti apa perspektif PDIP? Pak Nusirwan. Tentu batasan dahulu atas pertemuan tersebut. Batasannya adalah itu yang diundang adalah para anggota, partai politik yang berada di pemerintahan saat ini, yang kepala pemerintahannya dipimpin oleh Pak Jokowi selaku Presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Tentu pembahasannya, batasannya adalah yang memang melakukan evaluasi terhadap kekompakan, soliditas atas program, atas kinerja selama pemerintahan ini berlangsung, yang bersama-sama dilakukan oleh sekian banyak teman-teman dari partai politik yang berada di pemerintahan. Bagi yang tadi sudah disampaikan di layar TV tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, tentu beliau punya evaluasi, punya analisa, punya kesimpulan atas perjalanan yang telah terjadi selama ini, sehingga menyimpulkan sendiri untuk menseleksi atau katakanlah menilai siapakah yang akan hadir di dalam acara tersebut. Dan secara tegas beliau mengatakan ya memang yang hadir, yang saya undang adalah ini, kan begitu. Jadi itu menurut saya ya wajar-wajar saja. Tidak ada salahnya bahwa memimpin itu tentunya ya boleh mengevaluasi, boleh mengambil sikap, dan itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan soal calon presiden ya. Ya kalau disambung-sambungkan, diurut-urutkan ya bisa-bisa saja ditinjau dari sebelah mana dan siapa yang menyampaikan, itu ya sah-sah saja. Tapi tentu tujuannya adalah melakukan konsolidasi terhadap pemerintahan yang berlangsung saat ini, di mana itu berisi beberapa partai politik yang semua sudah tahu, yang sejumlah 6 itu. Gitu. Oke, Pak Nusirwan, kita tangkap poinnya. Artinya tidak ada pembahasan soal politik ya. Tapi kalau kita misalnya tadi mendengarkan dan mengutip, saya coba bacakan ulang kembali deh pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Mengatakan bahwa alasan tidak mengundang Partai Nasdem ini karena udah punya koalisi sendiri satu. Kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa, dan ini kan gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Apakah ini tidak bisa diartikan bahwa pertemuan kemarin juga akan membahas atau telah membahas soal politik 2024, Pak Nusirwan? Tentu bahwa ya bisa saja ditinjau demikian, tapi sudah bisa terjawab bahwa kalau selama ini ada perbedaan di dalam langkah program maupun visinya ke depan, itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Ustadz Mardhani. Ini kita akan, Pak calonnya ya, untuk melakukan perubahan atas apa yang dilakukan selama ini. Tentu itu juga salah satu evaluasi, bicara tentang kinerja atau program yang sekarang berlangsung. Berarti kalau selama ini berlangsung kan sudah tidak cocok, apa yang dilakukan itu kan tidak sesuai. Itu statement itu bukan saya, bukan, tapi jelas disampaikan akan melakukan perubahan. Bahwa kalau misalnya sampai sekarang nanti sampai 2024 akan bertahan, tapi kan sudah diketahui bahwa perjalanan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kelak di kemudian hari. Nah,
itu ya sah-sah saja evaluasi tersebut dilakukan demikian. Jadi kalau dikatakan ini kan juga bahas politik, ya tidak bisa karena politik dengan berbagai aspek itu tentunya satu dengan yang lain berkaitan. Hanya saja kalau yang menjadi aneh kalau misalnya yang dikatakan bahwa kok yang kami tidak diundang dan sebagainya, tidak diikut sertakan. Yang bertanya bukan yang tidak diundang ya, malah pihak lain. Nah ini malah justru yang sebetulnya yang campur tangan atau yang cawe-cawe itu yang mana? Gini kan harusnya kita melihatnya dari sisi tersebut. Oke, Pak Nus. Setiap proses tentu Pak Nus Nirwan, gantiannya boleh nggak sama Bang Mardhani? Ditinjau dari berbagai sisi itu Oke, sah-sah baik. saja. Kita sudah ada Tapi beberapa kami tadi tidak melihat yang disampaikan Pak Nus ya. Kesalahan atau ada di mana toh salahnya Pak Jokowi, saya juga tidak melihat. Oke, Pak Nusirwan, apakah kita hanya tangkap karena poinnya tidak tadi Pak diundang itu Nusirwan dianggapnya menyampaikan sebuah bahwa campur tangan, tidak gitu. tertutup kemungkinan atau terbuka peluang juga untuk membahas soal politik 2024. Saya mau ke Bang Mardhani tanggapannya. Ini menurut PKS memang sebagai bentuk upaya intervensi dari Presiden Joko Widodo dengan mengundang 6 ketua umum partai politik ke istana, menurut Bang Mardhani? Harus dipisahkan Pak Jokowi sebagai pribadi dan Pak Jokowi sebagai presiden. Oke. Kalau pertemuan kemarin isinya di dalam saya tidak tahu. Ya. Tetapi ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi yang lain, agak sulit kalau tidak ditafsirkan bahwa ini terkait dengan kontestasi 2024. Oke. Nah, sehingga wajar kalau ada persepsi berarti presiden ikut serta dalam perbincangan atau proses dalam kontestasi di 2024. Pendapat saya ini tidak elok karena presiden-presiden sebelumnya seperti Pak JK bilang tidak ikut campur. Biarkan saja, dan menurut saya partai-partai sudah dewasa kok. Bu Mega luar biasa menetapkan Pak Ganjar, dan setahu saya itu tidak banyak diintervensi karena saat itu Pak Jokowi sudah ke Solo, Bu Mega panggil balik, jadi bagus PDIP. Kami Koalisi Perubahan dan Persatuan sudah memunculkan Anies, KIB punya, KIR punya. Ini proses yang sehat bahwa masing-masing sedang ada kontestasi. Nah, ketika mulai dikumpulkan di Indonesia ini masih ada budaya feodal gitu. Jadi ketika presiden sudah mulai, jangankan presiden ngumpulkan gitu, satu statement yang agak tidak netral saja itu sangat berbahaya karena di bawah itu bisa jadi kita harus ikut apa kata presiden. Nah, walaupun mereka tidak salah gitu. Yang presiden lakukan tidak melanggar hukum, tetapi secara etika Pak JK benar ketika mengatakan sebaiknya presiden netral di 2002. Secara etika ya, secara etika. Oke, kita bahas lagi nanti dengan Pak Nusirwan juga, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.